Halo teman-teman semuanya, jika pada video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan data ke dalam database, maka pada video kali ini kita akan mencoba mengambil data tersebut dan menampilkannya di halaman home screen. Untuk itu, pertama kita perlu import dulu HTTP-nya, lalu kita import juga news modelnya yang sudah kita buat sebelumnya, lalu kita buat variabel untuk menyimpan data list dari news model. Lalu kita juga akan membuat variabel loading boolean untuk menentukan kondisi di mana data sudah terbaca atau belum. Selanjutnya kita buat metode baru untuk mengambil data tersebut. Di sini kita buat getNewsData. Harus bersifat asinkronus. Lalu kita akan kosongkan terlebih dahulu new list ini saat pertama kali metode getNewsData dipanggil. Kenapa? Karena kita akan merefresh setiap data ditambahkan dari halaman add news model. Jika tidak kita clear dulu, maka datanya akan tertambah terus ke bawah. Jadi di sini kita panggil news. Selanjutnya kita set state untuk merubah nilai loading menjadi true. Sekarang kita buat objek baru dari HTTP yang dinamakan respon. Kita await dari http.get. Untuk URL-nya kita ambil dari detail news. Untuk URL-nya kita ambil dari detailnews.php yang sudah kita taruh di dalam hosting. Sekarang kita lakukan pemeriksaan. Jika respon data status code-nya sama dengan 200 atau berhasil, maka kita membuat objek baru untuk menyimpan JSON decode dari respon body-nya. Di sini kita namakan saja news data. Source-nya dari response .body. Lalu kita ambil masing-masing data yang ada di dalam news data menggunakan metode newsdata.forEach. Di dalamnya kita kasih aja nama data. Lalu kita parsing satu-satu datanya berdasarkan key dari API. Sini kita buat lagi objeknya list data. Lalu di sini kita assign masing-masing data dari news data ke dalam string yang ada di dalam news model. Jadi caranya kita panggil id news data. Di dalamnya kita sesuaikan dengan key yang ada di detailnews.php.
Jadi untuk lebih jelas, key ini kita dapatkan dari key yang ada di detail news ini. Jadi kita samakan semuanya. Oke. Nah, di sini masih ada error di sendicode. Untuk itu kita perlu import juga Dart convertnya. Oke. Selanjutnya kita assign list data ini ke dalam news data. Caranya kita panggil news list, lalu kita panggil method add, isikan dengan list data. Setelah itu kita set state lagi untuk mengassign nilai false terhadap variabel loadingnya. Jadi maksudnya di sini bahwa data sudah selesai dipanggil. Lalu jika response code-nya selain 200 atau else, maka kita throw saja exception. Selanjutnya kita panggil method ini setiap home screen ini dipanggil. Selanjutnya kita akan buat UI-nya untuk menampung data yang diambil dari metode getNewsData. Di bawah sini, pada bagian body, kita hapus saja dulu senternya. Kita ganti dengan widget refresh indikator. Jadi, kenapa kita panggil ini? Karena di dalamnya ada parameter onRefresh. Jadi setiap widget ini dibuild, maka akan memanggil metode getNewsData untuk mengupdate data terbaru dari database. Lalu di dalam child kita lakukan pemeriksaan. Jika loading bernilai true, maka kita akan menampilkan widget center yang di dalamnya memiliki child circular progress indicator. Lalu jika true, maka kita akan memanggil list view untuk menampung data dari getNewsData menggunakan list view builder. Jadi ada parameter item count, ini kita ambil dari panjangnya news list yang ada di dalam database. Lalu yang akan kita build adalah item builder. Di dalamnya kita memiliki konteks, lalu kita isikan juga variabel untuk menyimpan counter dari news list. Sini yang akan kita return adalah kontainer yang berisikan data dari dalam database. Jadi di sini di dalam kontainer kita berikan padding untuk memberikan jarak. Sini error, kita perlu hapus ini. Lalu kita berikan semikolon. Selanjutnya kontainer ini akan memiliki child, yaitu berupa row untuk menampilkan data ke samping. Kita juga akan berikan parameter cross axis alignment. Di dalamnya kita mempunyai children. Di sini kita akan menyimpan gambar dari database. Kita akan buat kontainer dulu. Gambarnya kita berikan di dalam decoration saja. Jadi di dalam decoration kita berikan box decoration. Di dalamnya ada parameter image. Disinilah kita akan menempatkan gambar dari dalam database. Karena diambil dari network, jadi kita panggil network image.
Di dalamnya kita panggil base URL yang ada di konstan dari folder upload ini. Karena base URL ke image URL ini hanya sampai pada folder upload saja dan tidak sampai ke nama image-nya, maka kita perlu menambahkan nama image dari dalam database. Nah, di sini kita perlu tambahkan dulu nih. Jadi kita buat objek baru namanya newsBody yang diambil dari newslist sesuai dengan counternya. Misalkan dia newslist pertama, maka akan diisi dengan data dari newslist yang pertama. Begitu juga selanjutnya. Oke, di sini jadi kita bisa tambahkan newsBody.image. Oke, di sini ada salah sedikit, sepertinya kita harus samakan dengan yang di atas. New list, di sini kita ganti ada menjadi newslist. Oke, sini juga sudah berubah. Di dalam decoration image ini kita panggil juga parameter fit untuk memberikan ukuran dari gambar. Sini kita panggil box fit untuk menyesuaikan dengan kontainernya. Sini kita kasih aja cover. Lalu untuk box decorationnya kita berikan border radius untuk memberikan efek melengkung pada setiap ujung kontainernya. Selanjutnya di dalam row ini, setelah kita memanggil gambar, di sebelahnya kita akan memanggil judul dari berita dan juga ada deskripsi dan tanggal berita di upload. Jadi di sini kita bisa kasih aja, pastikan dia di dalam row, jadi dia ada di setelah kontainer. Sini kita panggil column, kita panggil teks. Untuk isi teksnya kita ambil dari newsBody, lalu title. Kita kasih style untuk menebalkan hurufnya. Kolom ini kita kasih juga cross axis alignment supaya tampilannya rapi nanti. Kita mulai dari start. Untuk mencegah overflow juga karena tampilannya ke samping, di sini kita bungkus lagi menggunakan widget fleksibel. Jadi nanti walaupun teksnya atau titelnya panjang, dia akan menyesuaikan dengan lebar dari kontainer yang di dalamnya terdapat widget fleksibel. Setelah teks, kita buat lagi di dalamnya terdapat row. Jadi nanti untuk deskripsinya atau nanti sebagai kategori ya, akan disusun ke samping yang rata dengan tanggalnya. Jadi di sini kita kasih row, di dalamnya kita kasih teks. Kita ambil untuk description-nya. Kita kasih teks lagi untuk pemisah antara description dan juga tanggalnya. Oke, setelah row, di bawahnya juga nanti kita akan berikan button untuk edit dan juga delete. Jadi kita kasih lagi di bawah row ada row lagi. Sini sebenarnya kalian bebas ya, tapi saya contohkan pakai children. Bisa juga menggunakan list style. Kita gunakan material button. Ini adalah button edit. Jadi kita kasih label edit. Untuk on press-nya kita kosongkan dulu karena kita belum buat halaman untuk editnya. Sini kita kasih pemisah lagi seperti ini. Lalu kita buat lagi button untuk delete. Oke, di sini kita ganti delete aja. Sampai di sini kita bisa coba jalankan aplikasinya. Oke, aplikasinya sudah jalan. Kita coba login lagi. Di sini akan muncul progress indikator karena tadi masih meload data dari database. Nah, ini hasilnya jika sudah berhasil
ditampilkan. Kita bisa refresh karena kita menggunakan widget refresh indikator, jadi kita bisa refresh lagi datanya. Oke, di sini ada button edit, delete. Selanjutnya kita akan membuat halaman baru untuk membaca isi berita dari salah satu berita ini. Oke, untuk itu kita akan lanjutkan di video selanjutnya.